selamat datang kembali di channel yang ngebahas seputar iman gereja Katolik. Hari ini kita bakal kupas sesuatu yang penting banget. Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang ajaran Katolik itu menyimpang dari Alkitab? Wah, ini pertanyaan besar ya, dan sering banget bikin bingung. Nah, di sini kita bakal coba bedah tuntas masalah ini langsung dari sumbernya. Nah, ini dia kalimatnya. Katolik itu nggak sesuai Alkitab. Sering banget kan kita dengar kalimat ini, entah itu pas ngobrol santai sama teman, atau bahkan dalam diskusi yang lebih serius. Jujur aja, ini tuduhan yang cukup berat loh. Makanya, yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Tapi, pertanyaannya adalah, apa benar begitu? Yuk kita cari tahu sama-sama jawabannya, kita lihat dari Alkitab dan juga tradisi gereja. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa ya buat follow atau subscribe dulu, biar kamu nggak ketinggalan penjelasan-penjelasan seru soal iman Katolik kayak gini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu paham gimana sih sebenarnya iman itu diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang mungkin mikir, ya dari Alkitab lah, cuma itu satu-satunya sumber. Tapi, coba kita lihat deh, ternyata fondasinya lebih luas dari itu, mencakup tradisi lisan dan juga yang tertulis. Coba deh kita buka Alkitab. Rasul Paulus sendiri bilang loh di suratnya buat jemaat Tesalonika, bunyinya gini, berpeganglah pada tradisi yang kamu terima, baik secara lisan maupun tertulis. Wah, jelas banget kan? Ini nih kuncinya. Ternyata sejak awal mula, iman itu diturunkannya nggak cuma lewat tulisan aja. Jadi kalau kita bayangin, ada kayak dua jalur warisan iman yang jalan barengan gitu. Satu jalur tertulis, yang kita kenal sebagai Alkitab. Dan satu lagi jalur lisan, yaitu pengajaran langsung dari para rasul. Nah, gereja Katolik itu nggak melihat ini sebagai dua hal yang berlawanan. Justru sebaliknya, keduanya itu dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke, dari fondasi itu, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang paling sering jadi perdebatan, yaitu soal Ekaristi. Nah, gimana sih konsep tradisi yang lisan dan tertulis ini nyambungnya ke pemahaman kita tentang perjamuan kudus? Kita balik lagi ke Alkitab ya, tepatnya pas perjamuan terakhir. Coba perhatiin deh, di situ Yesus nggak pakai bahasa kiasan yang bikin bingung. Dia bilang secara lugas, inilah tubuhku dan inilah darahku. Benar-benar langsung ke intinya. Nah, kata-kata inilah yang jadi dasar utama pemahaman Katolik soal Ekaristi. Nah, keyakinan ini ada nama kerennya dalam teologi, transubstansiasi. Kedengarannya ribet ya? Tenang, intinya itu sebenarnya sederhana banget. Gereja percaya kalau roti dan anggur itu secara substansi atau hakikat benar-benar berubah jadi tubuh dan darah Kristus. Walaupun kelihatannya ya tetap roti dan anggur. Jadi ini bukan soal mengingat doang, tapi ini soal bertemu secara nyata. Jadi, ini poin paling pentingnya ya. Ini bukan cuma simbol. Ini adalah sebuah perubahan, sebuah transformasi yang nyata. Roti itu menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Inilah inti dari misteri Ekaristi. Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kenapa kok umat Katolik biasanya cuma terima hosti atau rotinya aja? Kenapa nggak sama anggurnya juga? Nah, ini pertanyaan bagus banget dan sangat praktis. Yuk kita lihat penjelasannya. Jawabannya ada di konsep keutuhan Kristus. Gini, dalam iman Katolik, kita percaya bahwa Kristus itu hadir secara utuh, nggak bisa dibagi-bagi. Jadi, pas seseorang menerima hosti aja, di dalam hosti itu mereka diyakini sudah menerima Kristus secara penuh, semuanya. Tubuhnya, darahnya, jiwanya, sampai keilahiannya. Lengkap. Iya, ini pertanyaan yang wajar banget. Kenapa sih prakteknya jadi begitu? Kan dua-duanya ada. Nah, jawabannya itu gabungan antara alasan praktis sama alasan teologis. Kalau dari segi praktis, ini soal penghormatan. Coba deh kita bayangin di gereja yang umatnya banyak banget kan? Resiko anggur yang sudah dikonsekrasi, yang diyakini sebagai darah Kristus, itu tumpah jadi besar banget. Jadi biar sakramen tetap dihormati dan dijaga dengan baik, praktek menerima hosti saja jadi pilihan yang paling aman, tanpa mengurangi makna sakramennya. Nah, secara teologis, ini nyambung lagi sama yang tadi. Katekismus Gereja Katolik itu menegaskan kalau Kristus hadir seutuhnya dalam masing-masing rupa. Artinya apa? Artinya rahmat yang diterima itu tetap penuh, nggak berkurang sedikit pun, walaupun cuma menerima dalam satu rupa. Tapi bukan berarti nggak boleh loh ya. Dalam beberapa kesempatan khusus, umat juga bisa kok menerima dalam dua rupa.
Oke, kita udah bahas soal tradisi lisan, tertulis, terus masuk ke contoh Ekaristi. Sekarang yuk kita rangkum semuanya buat menjawab pertanyaan di awal tadi, gimana semua ini bisa nyambung jadi satu iman yang utuh. Kesimpulannya sebenarnya cukup jelas. Ajaran Katolik yang kita lihat dari contoh Ekaristi ini, itu ternyata nggak bertentangan sama Alkitab. Justru, ini adalah usaha untuk menghayati pesan Alkitab secara menyeluruh dengan melihat tradisinya, teologinya, dan gimana itu diterapkan dalam kehidupan nyata gereja. Jadi, ini dia intinya. Buat orang Katolik, Ekaristi itu bukan sekedar simbol atau kenangan-kenangan. Ini adalah sebuah perjumpaan yang benar-benar nyata dengan Kristus. Nah, kalau penjelasan ini ngebantu kamu, coba deh tulis di komentar. Saya jadi paham. Dan jangan lupa juga buat bagikan ya, biar makin banyak orang yang ngerti.